Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Dan langsung saja kita ke saham pertama, itu ada BBNI. Langsung saja ke teknikal ya, karena dari 2 hari yang lalu Hotmi Raya itu nggak bisa dibuka. Tapi tenang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh kalau punya Stockbit langsung buka akun aja di Stockbit, dan Stockbit itu lengkap dan bisa langsung trading. Nih, tinggal masukin PIN, bisa lihat chart, bisa lihat Broksum hari sebelumnya karena Broksum ditutup hari pas jam market buka. Itu langsung bisa entry buy, dan juga aplikasi Stockbit-nya juga bagus. Nah, seperti ini. Nah, dan kita bisa pilih atau edit layout sesuai kemauan kita. Kalau saya seperti ini, ada satu chart, terus beberapa order book saham, terus ada buat portfolio dan ada buat entry sahamnya ya. Jadi seperti ini nih, ada running trade, dan bagusnya Stockbit itu running trade-nya bisa diedit, difilter. Cuman ini sepertinya karena belum login maka tidak bisa ya. Jadi kita bisa pilih, dan menarik kalau Bapak Ibu mau trading bersama Burnet Trader itu bisa memasukkan community eksternal kode R-nya besar, R41778. Minimal saldo 10 juta, itu bukan buat Stockbit ataupun buat Burnet Trader, tapi modal Bapak Ibu trading ya. Jadi nggak ada hubungannya saldo Bapak Ibu itu buat Stockbit dan ataupun Burnet Trader ya. Itu modal Bapak Ibu trading. Yang penting ada transaksi setiap bulan. Bapak Ibu tetap bisa join di grup Burnet Trader. Minimal transaksi setiap bulan, akumulasi beli dan jual itu 50 juta. Di bawah itu ya otomatis saya akan infokan ke Bapak Ibu. Kalau masih di nggak update bulan kedepannya, ya otomatis saya keluarkan dari grup ya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu, itu free. Kalau mau yang punya akun lain, sudah nyaman di akun lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Burnet Trader ya. Itu live update juga ya, saham-saham pilihan dengan chart, dengan plannya, dengan news ataupun story kalau ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung itu. Jadi langsung saja ke BBNI. Secara teknikal cukup bagus karena dia mantul dari 5.500, 5.600 naik, gak ada peluang naik. Tapi saya kembali menemukan komen kalau konten Burnet Trader itu menebar fear. Maksudnya fear seperti apa? Saham itu memang bisa naik tapi bisa turun, dan kecenderungannya saat ini ya, peluang dia untuk turun itu ada. Kenapa? Ini dia sudah naik, V-shape ya, tajam, belum ada patah tren. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, tiap saham naik pasti ada patah trennya ya. Yaitu yang kita harus antisipasi. Semua trader, semua investor juga pengennya sahamnya ISG itu naik terus, nggak ada koreksi. Kalau ada yang takut karena analisa Burnet Trader, berarti dia tidak punya plan dengan apa yang di portfolionya ya. Kalau orang punya plan, punya target, punya sistem trading, nggak ada masalah. Malah dia jaga-jaga nih, oh ini sepertinya juga ya bener mungkin mau turun, ya jaga-jaga antisipasi di mana. Kalau dibilang setiap hari saham ada naik, ya ada naik, dan Burnet Trader juga terus trading setiap hari. Enggak ya, tapi tetap saya bilang antisipasi, hati-hati untuk saham-saham big cap ya, yang punya yang pasang trailing stop kalau takut, atau TP atau seperti apa ya. Itu aja, nggak ada yang nebar fear ya. Sepastinya harus antisipasi karena pasti ada balasannya. Yang bahaya itu yang beli di harga atas. Memang saham bisa naik, tapi kalau turun gimana antisipasinya? Kalau punya, wah saya sih nggak peduli, saham turun saya beli lagi ya. Bukan fear dong berarti yang saya bilang ya. Berarti dia nanti kalau dia beli di harga pucuk atau harga atas ini, misalnya dia turun di average, ya udah, dia ada plan, dan ya dia nggak peduli kan. ISG mau turun naik, ya dia punya rencana atas saham yang dia pegang ya, seperti itu. Jadi bagi yang bilang never fear, ya tergantung masing-masing lah ya. Karena ya di market nih semua orang ya bisa ya, seperti itulah. Ibaratnya mau kemana lagi nih? Mungkin nggak BBN ini digas lagi? Kalaupun digas lagi, Oktober pasti dibalas turun ya. Misalnya ini dia ya, seminggu ke depan kalau ke 6.000
200 tuh kayaknya berat. Ini aja susah sepertinya 6.000 nanti ditembus ya. Pokoknya hati-hati kalau BBNI sudah bergerak di bawah 5.500 itu kecenderungannya ke bawah dulu. Swing low dulu. Bagi yang belum punya tinggal ya antri mungkin di 5.200, 5.500 itu. Bukan 5.500, 5.000. Yang nyangkut atas gimana strateginya? Ya average down. Kalau nggak mau pakai stop loss, simple kan? Jadi seperti itu. Untuk BBNI minggu depan ya mungkin masih bisa naik karena ada pemotongan suku bunga sentimennya, tapi itu sentimennya nggak akan berpengaruh lama, sesaat. Jadi kalaupun ada tarikan seminggu ke depan ya maksimal 6.000. Itu pun kalau mampu ya. Disclaimer, analisa saya juga bisa salah. Saya bilang ya silakan kembali ke masing-masing. Kalau nggak cocok dengan analisanya ya di skip aja untuk BBNI ya. Time frame weekly-nya. Tuh, weekly-nya candle-nya hammer tapi terbalik. Tapi kalau untuk naik masih bisa. Kalau menurut saya masih bisa naik tapi terbatas ya. Ya trading cepet lah di atas nih. Cuan-cuan bungkus. Atau ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Di grup Borneo Trader 2 minggu yang lalu tuh sudah saya infokan waktu lagi di bawah sini. Grupnya Big Bang itu ya saya targetkan aja 3%, 5% bungkus. Kalaupun nggak pakai stop loss, tinggal average down nanti kita update. Ya, 2 minggu yang lalu saya infokan di hari Rabu 5 September tuh hari apa tuh? Kamis, 2 minggu yang lalu ya. Jadi target saya seminggu ke depan sebelum pemotongan suku bunga itu 2 minggu ke depan naikannya mungkin di 3-5% dan BBNI itu naik berapa persen tuh. Tapi sayangnya BBNI open gap up tuh. Nanti saya liatin ya screenshotnya itu. Jadi seperti itu. Untuk BBNI mungkin bisa naik lagi. Masih kemungkinan besar minggu depan itu masih ada tarikan sekali lagi ya. Tapi kalaupun nggak mampu tarik hati-hati itu 5.500. BBNI. Lanjut. BMRI. BMRI dari 5 September minggu lalu juga saya infokan itu Big Bang pilih aja yang Bapak Ibu mau ya. Kalau nggak pakai stop loss saya bilang average down, tapi targetnya cuma di 3-5% gitu. BMRI ngasih 3,5% sesuai analisa. Nah seperti itu. Ya jadi kemana nih? Mungkin nggak all time high. Bisa ditarik naik tapi terbatas. Targetnya kemana nih? Coba lihat. Kita hapus dulu ya. Ini resistennya ada di 7.400-an lah. 7.450. Supportnya di 7.000. Support selanjutnya di berapa nih kira-kira? Tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, bisa dari sini silahkan, atau dari terdekat nih juga bisa. Dari sini sebenarnya ya atur masing-masing aja lah, nggak ada yang salah benar. Kalau sesuai teori ya prakteknya Bapak Ibu yang mana cocok. Kalau menurut saya ya ini support dan 6.000 ya harusnya nggak lebih dari 6.500 kalaupun turun. Ya 10% turun tuh ideal lah. Nah kita lihat 2 support ini. Kalau ditanya nobar fear lagi, kira-kira Bapak Ibu menjamin gak nih BMR ini nggak ada turunnya saat di resisten kuat, dan kebiasaan di September Oktober tuh ISG potensi koreksi. Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin silahkan. Kalau saya antisipasi di bawah karena saya sudah beli dan profit taking 3%. Ya nanti lagi saya lihat update selanjutnya di mana saya bisa beli. Saya lebih berfokus ke portfolio bukan ke sahamnya karena saya lebih ke jangka pendek ya. Jadi untuk BMRI minggu depan mungkin bisa tarikan tapi terbatas. Bapak Ibu perhatikan, volume 2 minggu juga sangat berkurang. Jadi ya kalaupun naik terbatas, dan Bapak Ibu perhatikan gimana caranya logika berpikir ini bisa naik terus sampai akhir tahun nggak ada turunannya. Bukan saya never fear. Lihat yang ada nih ya, ini naik. Kita lihat nanti turunannya sampai mana. Kalau ini turunannya dari peak-nya, ya, dia turun berapa persen nih dari peak? Di 2022. Dia turun 18%. Nah, ini dari peak dia turun berapa sideways-nya? 8%. Nah, kita hitung aja lah. Tuh, kalau 8%, 10% berarti sekitaran 6.500 tuh malah kesempatan dapat harga murah bagi Bapak Ibu yang belum punya. Kalau Bapak Ibu yang punya harga 5.600 ya tergantung masing-masing. Mau TP kah di atas atau seperti apa? Atau mau biarin aja? Ya, kembali ke masing-masing. Karena plan setiap orang itu target kan beda-beda. Ya, ini pasti ada balasannya, nggak pasti ada balasannya. Tapi kita nggak tahu apakah di akhir September, awal Oktober, nanti tetap ada balasannya. Karena Pak, yang nggak mungkin dia dalam langsung cepet
nembus 7.400-nya nih lagi, langsung valid breakout, pasti ada swing low. Apakah nanti membentuk pola cup and handle atau double bottom? Ya tergantung, masih lihat nanti update-nya ya. Kita itu merespon marketnya kurang oke, ya kita strateginya cuan bungkus. Seperti saya bilang 2 minggu yang lalu, Big Bang targetkan profit 3-5%. Beli aja harga penutupan, harga sebelumnya. Ya, karena ya strateginya nggak bisa berharap dengan beli di harga 7.000 berharap dapat 20%. Mungkin bisa, tapi time frame-nya lebih lama. Nggak mungkin dalam 1 bulan ini. Ibaratnya mungkin nggak ya, mungkin aja, tapi chill, harapan seperti itu ya. Kita itu harus berpikir secara logika juga ya, kondisi market nih seperti apa itu ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu yakin silakan, karena nggak ada yang salah kok, mau TP, mau di hot, mau di average down, mau didiemin aja sahamnya, ya kembali ke masing-masing karena uang sendiri ya. Jadi nggak ada yang salah dan benar, kembali ke profil atau sistem trading masing-masing. Seperti itu aja untuk BMRI. Saat ini kemungkinan besar ya naik tapi terbatas. Itu aja. Lanjut, BBRI malah dari September dia naiknya cuma 2%-an apa 3% nih. 5 September nih dia naik. Berapa persen? 3% lumayan ya, sesuai lah skenario. Naik nggak nih lagi? Kalau dilihat ada big akumulasi. Dan sebenarnya bagus BMRI ini. Kenapa? Cup and handle-nya bagus. Terus continuous pattern-nya, sideways-nya juga bagus. Tembus, ada peluang. Kemana kira-kira? Nutup gapnya ini aja kemungkinan ya 5.600 kalau dia mampu tarikan seminggu ke depan, atau tiba-tiba kalau ISG kuat 2 minggu lagi, 1-2 minggu ke depan ya mungkin bisa sampai BBRI di 5.600 5.700. Tapi ini sudah tinggi harganya ya, kembali ke masing-masing lah. Kalau yakin silakan. Plan saya sih kalau dia jebol 5.000 nih ya maksimal 4.400 atau ya jelek-jeleknya 4.000. Tapi keterlaluan. Kalau menurut saya sudah kondisi seperti ini ya, apalagi nanti BBRI naik ke atas maksimal 4.700 4.600. Koreksinya itu kalau mau koreksi nanti di akhir September atau awal Oktober ya misalnya. Tapi itu belum pasti terjadi. Kita melihat respon market setiap hari. Namanya trader tuh kan melihat respon market setiap hari. Kondisi market seperti apa ya. Itu aja. Untuk BBRI minggu depan peluang besar masih bisa ditarik. Volume juga meningkat lumayan. MACD mengarah ke atas. Dan ya harusnya sih ada tarikan sekali lagi lah. Mudah-mudahan sampai nutup gap ya. Untuk BBRI itu aja. Lanjut BBCA. BBCA juga setelah dari Rekom itu dia naik 3% kalau nggak salah ya. Tanggal 5 tuh merah dia kan. Merah terus naik 2% aja ya. Memang nggak bisa 5% sekelas BBCA, susah. Maksimal 3%. Tapi dia naiknya 2% aja. Saat ini BBCA pandangan saya kemungkinan besar all time high minggu depan. Ya kemarin pandangan saya kan, kemarin analisa saya tuh minggu hari Jumat atau hari Kamis ya. Itu all time high. Ternyata nggak mampu ya. Tapi tutupannya bagus dan volume meningkat. Mestinya minggu depan ya tetap all time high. Pokoknya hati-hati kalau dia membentuk low baru di bawah. Kalau sampai tutup di bawah 10.300. Tutup di bawah 10.300 ya udah siap-siap 10.000 untuk BBCA. Lanjut BBTN. BBTN ada potensi tarikan sekali lagi. Ya coba lihat banda detektor itu distribusi tapi nggak masalah. Selama nggak jebol 1.400 aman. Minggu depan yang penting nggak jebol 1.400. Kalau Senin maksudnya Selasa besok rebound langsung. Targetnya 1.500 ya. Itu untuk BBTN. Lanjut BDMN lagi sideways. Sepertinya juga susah ya. Tapi kalaupun ada tarikan minggu depan ya maksimal 2.700 lah ya. Ini kondisi kalau ISG nggak kuat. Kalau ISG tetap kuat tiba-tiba all time high lagi, ya mungkin aja dia 2.800. Tapi ya maksimal 2.700 kalau mampu. Minggu depan untuk BDMN ya. Arto ada big akumulasi tapi neckline-nya 2850 tuh harus tembus dulu. Kalau tembus dulu ya maksimal 3.000 untuk Arto. Dan ya kalaupun Bapak Ibu nggak pakai stop loss, tapi disclaimer ini cukup high risk ya menurut saya Arto karena volatilitasnya juga cukup tinggi ya. Tapi kalaupun maksimal kondisi sekarang ya, kalaupun ada koreksi itu nggak lebih dari 2.300, di atas 2.400 lah
harusnya ya. Itu aja. Untuk Arto minggu ini kita lihat kalau ditembus 2850 mungkin bisa digas ya 2900-an sampai 3000 lah minggu depan. Kita lihat Arto. BTPS ada potensi rebound juga ya. Pokoknya BTPS nih kalau dia jebol 1200-nya udah gagal dulu. Minggu depan minggu ini maksudnya jebol 1200 tutup di bawah itu gagal dulu. Tarikannya kemana nggak jauh juga. Kalau menurut saya 1300 maksimal 1320 BTPS kalau jalan. NISP di pucuk juga bisa nggak rebound? Bisa, tapi nggak jauh juga. Mungkin 1420 ya 3% 4% lah kalau mampu jalan ya untuk NISP. Tapi gimana nih kalau saya mau simpan jangka menengah bagus nggak Bapak Ibu? Tinggal average down mungkin di 1270 atau jelek-jeleknya 1200. Itu aja kuncinya. Turun dari itu sepertinya nggak maksimal turunnya, koreksi kalau ISG-nya nggak ada halangan rintangan, koreksi-koreksi biasa. Sentimen dari makro juga aman, nggak ada ibaratnya yang mendadak ataupun yang seperti COVID ya aman. Harusnya juga NISP koreksinya nggak lebih dari 1250. Ini maksimal harus koreksinya. Kalau ISG koreksinya cuma sedikit atau nggak terlalu dalam di nanti kalau dia ada koreksi ya. Tapi jelek-jeleknya NISP ya 1200. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi presdownnya aja. NISP. BNGA dia tembus 1900 dan mulai sideways di atas. Bapak Ibu perhatikan dia sideways 3 hari dengan volume makin menurun. Nah seperti ini sudah kelihatan minggu depan atau minggu ini ya, dia itu kan sideways antara tarik naik mungkin sampai 2000 aja ya. Kalau menurut saya 2000 lah, atau nutup gapnya nih ya 2000, 1900, 2000 jelek, maksimalnya mungkin 2040, 2050 kita lihat di situ ya. Dan supportnya tetap masih sama 1900. Jebol itu ya false break. Minggu ini jebol 1900 false break. Target arah turun maksimal kalau menurut saya maksimal 1700-an ya, 1720, 1750. Itu maksimal turunnya. Kemungkinan besar tetap akan sideways. Kalau misalnya dia false break, koreksi dulu, melihat ISG koreksi ya nggak lebih dari 1320. Itu aja BNGA. Saham terakhir ada Breeze bagus koreksinya, tapi kemungkinan besar tarikan terakhirnya ya membuat high baru di 3000 aja ya, maksimal 3000 minggu ini kalau jalan. Kalau dilihat broker summary-nya itu big akumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu akumulasi dari YU, BB, AK, JP, AJET. Jadi broker-broker asing nih yang nampung ya. Potensi besar tetap ada tarikan untuk Breeze ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kata tarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.